أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jemaah yang ada di studio dan selamat pagi jemaah yang ada di rumah. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul di acara Tombo Ati. Insya Allah selalu di hati. Ya, di acara ini kita bisa berbagi cerita tentunya buat semuanya. Jadi buat ibu-ibu selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda semuanya tentunya dengan tema-tema yang menarik dan cerita-cerita yang menarik. Di Tombo Hati ini kita bukan hanya menekan tausiah aja Bu. Tapi buat ibu-ibu dan pemirsa di rumah juga bisa berbagi cerita. Caranya gampang banget. Mau datang ke sini atau kirim video. Dan jangan lupa nih follow Instagramnya @tomboati_rtv. Dan tadi di awal acara sudah dibuka pembacaan murotal Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-27 oleh Ustadz Erik Yusuf. Kita langsung ngobrol sama Erik. Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sehat selalu Ustadz ya? Insyaallah, amin. Nah, sekarang waktunya saya untuk berkenalan dengan ibu-ibu yang ada di studio. Kalau begitu saya sebelah kanan dulu, di sebelah sini. Ibu-ibu ini dari mana? Majelis Taklim Al-Hikmah Cipondo, Tangerang. Kalau begitu tolong sampaikan salam ya Bu ya buat masyarakat Kota Tangerang untuk nonton Tombo Hati. Boleh dadah-dadah dulu Bu? Halo. Terima kasih. Nah, kalau yang ini dari mana Ibu? Orang Bekasi ya Bu ya? Kalau begitu boleh dadah dulu Bu ya buat ke kamera. Hai. Iya. Nah, kalau yang ini dari mana ini? Dari Serang juga. Wong Serang. Kalau ibu-ibu yang kuning dari mana ini? Cipondo, Tangerang juga. Nah, kalau yang merah ini dari mana ini? Dari Serang juga. Berarti semuanya dari Serang. Kalau begitu tepuk tangan buat kita di semua hari ini. Biar semangat. Kita hari ini dapat keberkahan, dapat ilmu tentunya dari Ustadz. Nah, saya mau ngobrol dulu sama Ustadz. Ya. Ustadz, kita nih kalau bicara soal yang namanya berlebih-lebihan itu nggak baik Ustadz ya? Iya. Dan sesuai dengan tema kita kali ini adalah jangan berlebih-lebihan di dunia. Nah ini seperti apa nih Ustadz? Tanggapan dari Ustadz dan tentunya juga tausiah dari Ustadz, waktu dan tempatnya saya persilakan Ustadz. Alhamdulillah, langsung ya. Langsung Ustadz. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Sebelumnya saya sampaikan salam. Salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh.
Kalau kita bicara tentang berlebihan tadi, Iya. kita akan bahas arti dari tabdzir atau mubazir. Banyak orang salah paham tentang permasalahan mubazir sama tabzir. Jadi segala sesuatu dibilangnya mubazir. Mubazir. Padahal mubazir itu orangnya, ya, perilakunya tabzir, ya. Nah ini mesti pahami. Kenapa? Karena gini, Allah itu ingin segala sesuatunya itu proporsional. Jangan berlebihan, jangan pula kekurangan. Ya. Misalnya begini. Sama Allah yang satu diberi kelapangan atau kelebihan. Yang satu lagi sama Allah dikurangkan memang. Ya. Yang satu dikasih ilmu, yang satu belum dikasih ilmu, yang satu dikasih kelapangan rizki, yang satu belum, yang satu dikasih keahlian memasak gitu ya. Nah, misalnya kayak ini nih, ibu-ibu nih jago-jago masak semua nih, kelihatan nih. Ini. Ya. Kelihatan ini Pak Ustadz. Kalau kira-kira ibu nih jago masak semua, kan memasak itu ada level-levelnya, betul nggak Bu? Betul. Ada yang jagonya level 9, ada Wih. yang level 8, ada yang level 7. Ada salah satu ibu-ibu tiba-tiba levelnya 6. Ketika lagi masak-masak, kan dia sedih. Waduh, saya ini nggak bisa diajakin. Yang masak semua level 9. Yang level 6 palingan ya ngupas bawang misalnya gitu kan. Dia sedih dia. Jangan sedih sebetulnya. Kenapa? Karena ketika di sini ada yang dilebihkan, di sana ada yang dikurangkan. Ibu berarti jangan sedih dan kemudian cari. Di sini jago masak semua, ibu cari yang jago makan. Kalau yang jago makan, ya tenang ibu. Buat yang jago makan, makanan itu cuma ada 2 rasanya. Pertama enak. Enak banget Pak Ustadz. Yang kedua enak banget. Gak ada yang gak enak. Jadi ibu masak apapun dimakan dan enak, kan gitu. Betul. Nah, jadi artinya, kenapa kita nggak boleh berlebih-lebihan? Karena apa? Karena di satu saat, di satu tempat ada orang yang kekurangan. Nah, kita harus kemudian menyalurkan apa-apa yang lebih kepada yang kurang. Nah, memang seharusnya seperti itu. Karenanya gini, nanti ibu bilang sama saya, Ustadz, gimana caranya saya berlebihan? Orang saya nggak punya apa-apa, kan gitu. Berlebihan itu sifat tabzir itu. Bukan diukur hanya karena dia punya atau tidak. Ingat ibu, ibu punya sendal jepit kan murah misalnya. Tapi ada 10, ibu pakai cuma 1, ibu berlebih-lebihan. Iya, tabzir itu. Iya. Masa kakinya pakai, tangannya juga pakai ya Bu? Iya, ini pakai ya. ini. Itu supaya nggak disebut mubazir. Iya. Ada sendal jepit 10 dipakai semuanya sampai mukanya kasih sendal jepit. Nah, jadi artinya tabzir itu sifat, ya, perilakunya, ya, mubazir itu orangnya. Nah, jadi sifatnya jangan seperti itu. Jadi jangan sampai walaupun sesuatu yang murah, yang ringan, tetapi kalau dia tidak membawa manfaat, itu artinya kita masuk ke dalam perilaku tabzir. Seperti begini. Pertama, yang disebut dengan tabzir itu orang yang menghabiskan hartanya untuk segala sesuatu yang dilarang atau yang dibawa untuk sesuatu yang maksiat, yang haram. Itu mubazir. Ya. Mau kecil, mau besar, mau murah, mau mahal, itu tabzir. Orang yang mengeluarkan hartanya untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu mubazir orangnya disebut. Iya, apapun itu. Ya, coba ibu pikir-pikir. Kalau misalnya keluar uang, walaupun sedikit, tetapi untuk yang dilarang, itu sudah termasuk apa? Mubazir. Wah, pinter. Dah, sekarang ibu yang tausiah. Yang kedua, ibu membelanjakan harta ibu terhadap sesuatu yang mubah, yang boleh, tetapi tidak membawa manfaat. Ya, jadi misalnya begini, boleh nih, ya, beli gitu. Misalnya, wah, saya mau beli mobil nih, ya gitu. Ibu beli mobil, tapi ibu nggak punya rumah,
ya, nggak punya kemudian untuk nempatinnya gitu, bahkan untuk beli bensinnya juga nggak punya duit gitu. Jadi mobilnya mahal-mahal untuk apa? Untuk ibu lap-lap gitu. Ah, itu boleh beli mobil, boleh, tetapi jadi tabzir. Karena tidak ada manfaatnya. Intinya segala sesuatunya dilihat ke permasalahan ini proporsional atau tidak. Nah, gitu. Jadi Bu, tadi seperti apa yang disampaikan sama Ustadz bahwa tafsir itu adalah apa Bu? Sifatnya. Kalau mubazir itu adalah orangnya ya Bu ya, orang yang melakukan ini. Dan yang paling penting adalah tidak boleh berlebihan karena bisa jadi di suatu tempat yang lain ada kekurangan. Seperti itu ya Ustadz ya. Nah itu tadi yang kita dapat dari Ustadz Erik Yusuf. Nanti tausiahnya kita lanjutkan lagi. Buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di acara Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa di rumah yang baru bergabung dengan kita di sini, Tombo Hati kali ini temanya adalah jangan berlebih-lebihan di dunia. Bersama saya sekarang sudah ada Ustadz Erik Yusuf yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya seperti apa dari berlebihan-lebihan itu tidak baik. Salah satu contohnya adalah orang yang melakukan sifat berlebihan itu namanya mubazir. Tapi sifatnya adalah tafsir. Itu ilmu yang pertama yang kita dapat dari Ustadz Erik Yusuf. Nah, kita akan dengarkan kembali nih. Seperti apa tausiah kelanjutannya. Silakan Ustadz. Baik, alhamdulillah. Nah, tadi kan kita udah tahu nih masalah tabzir, masalah mubazir ya. Dan kita tadi sudah bahas tentang masalah proporsional. Ya, proporsional itu pas pada tempatnya. Nah kita hidup jangan mau lebih-lebihan. Kita mau hidup pas-pasan aja. Ibu mau hidup pas-pasan? Kayaknya nggak mau nih. Coba pas-pasan. Kalau saya mau Bu pas-pasan Bu. Pas lagi butuh ada Pak Ustaz. Nah maksudnya pas-pasan tuh itu. Pas pengen umroh ada duitnya. Ada duitnya. Pas pengen beli rumah bisa. Pengen belanja-belanja bisa. Nah itu hidup pas-pasan. Pengen nambah. Ini bininya nih kasih lihat. Maksudnya ya, pengen nambah saudara gitu Ustaz, gitu. Ya. Catat nih. Masya Allah. Nah maksudnya pas itu gini. Kan sebetulnya manusia itu ya. Kalau dia berlebihan sakit, kekurangan juga sakit. Iya, bener Bu. Coba, ibu kurang tidur sakit nggak? Sakit. Kebanyakan tidur, berlebihan tidurnya sakit nggak? Sepakat ya, setuju? Yang ini, ibu kurang makan sakit nggak? Sakit. Kebanyakan makan sakit nggak? Sakit. Setuju? Oke, yang ini. Siap-siap ibu. Kurang duit sakit nggak? Sakit. Banyak duit sakit nggak? Enggak. Ini setuju, yang Ya kalau kelebihan duit kan alhamdulillah Ustadz. ini dia. Jadi intinya gini pemirsa, kurang duit sakit, kebanyakan duit. Kalau tadi hubud dunia, kebanyakan uang jadi dia mencintai dunia berlebihan, jadi sakit juga. Agar supaya tidak bakhil, tidak jadi pelit, tidak jadi hubud dunia. Kayak Korun, ibu tahu Korun? Tahu. Di sini ada suaminya yang namanya Korun? Bercanda ya pemirsa ya? Enggak. Korun itu awalnya nggak punya duit. Ketika punya duit, dia terlalu mencintai dunia akhirnya. Dia liatin duitnya, dia lapin emasnya, dia jagain segala macam. Akhirnya terlalu mencintai dunia, akhirnya dia sakit. Nah makanya saya bilang tadi pas-pasan. Pas-pasan itu begini. Dalam konsep harta, kita harus cari yang banyak, tetapi untuk apa? Bukan untuk diri kita sendiri.
Tetapi kita manfaatkan untuk orang-orang yang lain. Ingat, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat yang Banyak, lainnya. ya. Jadi pemirsa, intinya sukses itu bukan berapa banyak yang kita dapatkan. Ya, bukan, wah saya udah punya rumah 5, wah saya udah punya mobil 7, wah saya udah... Bukan itu sukses. Sukses itu sudah berapa banyak yang kita berikan manfaatnya kepada orang-orang yang banyak. Nah, itu sukses. Ya. Nah, jadi ibu, konsep kaya mesti. Orang-orang muslim, orang-orang mukmin mesti kaya. Tapi kaya yang seperti apa? Kaya yang Allah dan Rasulnya ridho. Kaya yang hartanya dimanfaatkan untuk orang-orang yang banyak. Nah, bagi duit. Baru saya mau ke sana. Saya udah sana, udah kan sepakat, baru kita. Ayo mana kota? Mana gitu. Nah, karenanya mesti menggunakan segala sesuatu itu dengan efektif dan efisien. Wih, Serem ya bahasanya ya. serem ini. Efektif dan efisien itu artinya kita itu menggunakan sesuatu pas tadi. Pas, misalnya ibu nih. Kalau ibu di rumah ada tikus, ya. Artinya efektif itu. Ustadz, sebentar, Ustadz. Kenapa harus tikus, Ustadz? Kenapa di rumah kan ada ayam gitu, ada angsa. Kenapa harus tikus, Ustadz ya? Ya, gua yang ngomong gimana gua aja. Mau tikus kek, mau ada kuda kek, ya. Mau ada gajah kek. Iya. Gua kalau misalnya ada tikus nih, ibu pengen ini tikus kita basmi nih. Yang paling efektif itu pakai bom, Bu, meledak. Bang! Tikusnya mati bener nggak? Tapi sama kita-kitanya mati ya. Efektif tapi tidak efisien, Bu. Itu maksudnya, ya. Nah, mesti yang efisien juga. Efektif tapi efisien. Jadi artinya yang proporsional, yang pas. Nah, kita diajarin sebetulnya bagaimana efektif dan efisien itu kalau kita lihat yang namanya sholat. Oh, kok bisa ya? Sholat bisa efektif, bisa efisien. Begini, kalau yang namanya sholat itu sehari berapa lama? 17 rakaat. Berapa lama? Waktunya berapa? Oh, berapa? Sholatnya berapa waktu gitu? 5. 5 waktu, lihat. Kan Allah, berapa lama ya? Pertanyaannya salah. Kan Allah tuh ingin setiap hari ini, dalam satu hari kita nggak lupa sama Allah. Betul nggak? Nah, makanya ketika bangun subuh, ingat Allah. 2 rakaat. Ya, berapa rakaat? 2. Nah, nanti kemudian zuhur. Lagi kita sibuk-sibuknya, jangan lupa sama Allah. Ada sholat zuhur, ya nggak? Ketika asar, jangan lupa sama Allah. Ada sholat asar. Ketika maghrib, ada sholat maghrib. Ketika isya, ada sholat isya. Nah, tetapi ketika kita lihat ini yang wajib-wajib kan? Dari subuh ke zuhur tuh panjang. Kita sholat sunnah deh. Sholat apa? Duha. Dari yang namanya isya ke subuh ini panjang. Ada sholat apa? Tahajud. Nah, itulah bagaimana mengefisienkan waktu tadi. Mengefektifkan waktu agar supaya waktu ini kita itu tidak lupa sama Allah di setiap saat. Nah, kira-kira gitu. Jadi, bagaimana dengan kita dilatih sholatnya efisien, sholatnya efektif gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu lagi pusing, lagi apa, kan ada sholat duha, curhat lagi. Lagi susah kerja nih, aduh, panas segala macam, ada sholat zuhur. Jadi ngadu lagi sama Allah, minta pertolongan Allah, kan gitu. Di asar lagi ngantuk-ngantuknya, ya Allah ngantuk nih, syuting, ya Allah, gitu kan. Nanti sholat asar misalnya, nanti ada sholat maghrib. Jadi sehari ini kita tidak akan lepas dari bagaimana tuntunan Allah. Nah, sekarang waktunya kita nih melihat video nih Ustadz. Ada pemirsa di rumah yang mau curhat sama kita. Seperti apa curhatannya, galaunya, sedihnya mungkin. Kita dengerin bersama, yuk inilah videonya. Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan, nama saya Haikal. Ada yang saya ingin tanyakan kepada Ustadz. Istri saya selalu meminta barang-barang atau sesuatu yang baru jika ada acara. Terutama jika mau pergi pengajian, pergi ke kondangan atau ke pesta,
dia selalu meminta barang-barang yang baru. Padahal saya lihat pakaiannya, tasnya, dan sepatunya masih layak pakai. Mohon arahannya dari Ustadz supaya kami tidak menjadi keluarga yang merugi. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di acara Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Wah, hari ini saya senang banget masih bersama ibu-ibu yang cantik-cantik, yang seger-seger. Saya mau sapa lagi ya, ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hikmah Cipondo. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Iman Pondok Gede. Dan Majelis Taklim dari Darun Najah Serang. Nah, buat pemirsa tadi seperti sebelum kita ditutup dengan segmen 2 tadi, kita melihat video curhatan seorang bapak-bapak. Katanya begini nih Pak Ustadz, ya. Saya punya istri, hobinya beli baju, tiap kali mau ada acara beli ini gitu. Itu ibu-ibu atau petugas ini lebaran nih Pak Ustadz ya? Beli apa-apa, beli baju baru gitu Pak Ustadz. Ini harus seperti apa nih Pak Ustadz? Penanggulangannya yang paling baik mungkin dari Pak Ustadz Erik deh. Ya, kalau ini mah masalah hampir semua suami-suami ya. Iya. Saya juga ngalamin loh, Ustaz. Kok curhat saya? Ini pemirsa juga ini penting sekali gini. Jangan kita ya membuat suami kita itu tiba-tiba terjerumus ke sesuatu yang buruk. Nah, Bu. Ya sekarang gini ya, yang namanya laki-laki ini ibu mesti tahu nih laki-laki ya. Laki-laki kadang-kadang kalau kita omongin, dia kelihatannya kayak nggak denger. Misalnya, Pak, alhamdulillah Pak, saya mah udah bersyukur punya suami seperti Bapak teh. Tapi saya itu kalau lihat tetangga naik mobil teh pengen juga Pak naik mobil. Si Bapak itu kan diem gini, kayak yang nggak ngedengerin, diem aja gitu. Beli mobil duit dari mana, kata Bapak kan misal gitu. Tapi si Bapak tuh akhirnya berpikir, aduh pengen senengin istri karena Bapak ini sayang sama istri. Jadi akhirnya dia berpikir, aduh gimana caranya dapat. Setan lewat, kurang-kurang zikir gitu. Akhirnya apa? Akhirnya tiba-tiba korupsi dan lain-lain. Jangan sampai kita jadi penyebab suami-suami kita itu berlaku curang. Nah, Bu. Jangan sampai suami akhirnya jadi korupsi. Iya, itu salah satunya kan sebab akibat. Naudzubillah min dzalik, makanya yang kitanya yang kreatif ya. Jangan kemudian ukurannya ukuran dunia aja, jangan ukuran begitu. Tapi lihat, kasihan nih suami kalau tiap hari beli tuh kayak sampai curhat begitu kan kasihan tuh. Iya. Ya, ibu jadi ibu-ibu penghisap dompet nanti. Ngisap dompet. Betul. Kalau ngisep debu kan ada vacuum cleaner, Bu. Kalau dompet, waduh. Repot ya? Repot. Iya gitu. Nah ya, jadi intinya harus lebih kreatif ya. Untuk suami nih, ya untuk suami, kita itu harus segala sesuatunya itu pakai aturan Allah dan Rasulnya. Ya, jadi saya itu kalau misalnya bicara sama istri saya juga begitu. Aduh, saya itu pengen sekali. Pengen nyenengin istri, tapi kalau tiba-tiba Allah dan Rasulnya kira-kira nggak ridho nih yang kayak begini-begini, lu gimana caranya? Saya juga nggak berani. Akhirnya begitu. Jadi artinya segala sesuatu pertimbangannya itu kita kembaliin ke Allah dan Rasulnya. Kira-kira Allah ridho nggak kalau setiap hari kita minta baju baru sama suami? Kira-kira gimana? Makasih Pak Ustadz Erik. Mudah-mudahan nih Pak Haikal jawaban ini bisa mempermudah Bapak buat istri di rumah juga untuk tidak banyak-banyak belanja. Dan yang paling penting buat pemirsa di rumah, kalau pengen seperti Pak Haikal tadi, curhatannya kita tampilin, kirim video. Jangan lupa upload di Instagram juga tentunya. @tomboati_rtv tentunya. Nah, waktunya sekarang saya bagi-bagi kesempatan buat ibu-ibu yang mau bertanya. Saya geser dikit. Mau bertanya sekali lagi mana? Wah, ibu ini duluan. Kalau begitu ibu silakan Bu bertanya sama Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lilis. Ibu Lilis. Dari Majelis Taklim Al-Hikmah Cipondoh, Tangerang. Iya, dekat bandara ya Bu ya? Iya. Iya. Bapak Ustadz, saya ini punya suami Ya. nih. Hobinya mah kaburung melulu. Aduh, Masya Allah. malu deh saya. Gimana nih Pak Ustadz nih? Pagi udah utak-atik kaburung ya Pak Ustadz. Itu berlebihan deh kayaknya. Jadi suatu saat tuh nih anak sakit ceritanya. Nah, anaknya tuh. sakit. Ih, boro-boro dia mah. Perhatiannya gesit. kaburung ya Bu ya? Iya. Bukan gesit ke bawa ke dokter kayak kemana gitu ya. Dia mah kaburung melulu. Itu aja Bu. Terima kasih Terima Bu Lilis. kasih Ustaz. Jadi gitu Pak Ustadz. Ini suaminya. Ibu, itu suaminya Bu ya? Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Katanya begini Pak Ustadz. Katanya begini. Suami saya, tapi suami Ibu ngakuin kalau Ibu istrinya kan? Iya. Suaminya katanya Pak Ustadz hobi memelihara burung. Tapi bener burungnya kan? Burungnya Pak Ustadz. Nah, ibu-ibu nih. Jangan-jangan burungnya orang lain. Oh, burungnya suami kan? Kita luruskan dulu. Suaminya itu selalu perhatiannya lebih kepada binatang peliharaannya. Itu mungkin Ustadz yang paling tepat tuh hewan peliharaan. Hewan Pak Ustadz. peliharaan. Agak ambigu Pak Ustadz kalau ngomongin burung, benar. Habis dibilang nggak merhatiin burung, salah juga kita. Iya kan peliharaan. Peliharaan. Masa nggak diperhatiin peliharaan? Gini ya. Ini ibu gini. Buka ya banyak memang bapak-bapak itu, apalagi di usia-usia pensiun gitu ya, yang memang kan ingin apa namanya ada kerjaan yang mengisi waktu gitu. Nah yang paling menarik memang burung. Saya aja punya tuh. Iya hewan peliharaan. Ibu nih peliharaan di rumah burung. Iya intinya gini. Intinya ibu itu kalau kita lihat suami memang hobinya seperti itu, yang namanya hobi mah ya nomor 1 di mana-mana juga gitu. Ibu jangan berkecil hati, sama-sama dong ngurusin burungnya, peliharaannya maksudnya. Sama-sama ikut. Iya Bu, sama-sama. Jadi artinya kita kerjasama, kita juga perhatian ke peliharaannya. Kalau kita perhatian ke peliharaannya, jadi suami juga nggak kemudian harus semua sendirian, enggak. Tapi nanti ada ibu, nanti ini makanannya apa? Oh jagung, nanti coba saya siapin jagungnya juga. Nah kalau udah sama-sama, berbagi namanya. Nggak kemudian ini dunia saya, gitu kan? Ini dunia ibu gitu. Apalagi kalau kemudian tadi tuh, semakin asik, semakin khusyuk gitu sama ini, akhirnya anak sakit, nggak diperhatiin juga. Nah ya kan, jadi jangan sampai seperti itu. Ibu ikut terlibat, ya. Jadi intinya adalah kebersamaan, sama-sama. Kalau nggak sama-sama, akhirnya biarkan ini burungku, ini burungmu, ini kan susah. Ya mudah-mudahan dari jawaban dari Pak Ustadz Erik puas ya Bu ya. Iya dah. Siap Terima kalau kasih. gitu. Kita tinggalkan dulu bicara soal hewan peliharaan, kita tanya lagi siapa yang mau bertanya. Nah ini Ibu, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ici dari Majelis Darun Najah Serang. Ya. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya. Saya kan punya anak cewek. Ngefans banget sama artis Korea. Artis Korea. Iya, saking ngefansnya itu ya. Dia ngebela-belain uang jajannya disisihkan buat beli tiket ke Korea. Oh, uang jajan pakai buat beli tiket. Ya, ke Bagus loh. Terus apa lagi? poster-poster itu banyak dipajang di kamar. Poster? Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu warahmatullahi Ici. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini temanya seru nih. Memang anak-anak zaman sekarang ini Pak Ustadz emang hobi banget yang namanya koleksi ya Pak Ustadz ya. Saking itunya mungkin poster toko idolanya ditempel, terus beli tiket tuh kan harganya nggak murah kan, mahal. Mungkin dengan caranya dia ngumpulin atau minta sama orang tuanya bisa ini. Ini fenomena seperti ini harus seperti apa disikapi Pak Ustadz? Ya ini dia ya. Kalau kita lihat tadi, itu sudah bagus sebetulnya ya. Sudah bagus tuh artinya begini. Anak ini ingin sesuatu, dia mengorbankan kesenangannya untuk hobi yang lebih utamanya. Itu bagus banget kan? Dia nggak mau jajan. Padahal kan uang jajannya kan halal, boleh jajan mubah kan gitu ya. Tapi dia simpan untuk sesuatu yang dia lebih inginkan. Itu sebetulnya sesuatu perilaku yang bagus. Tapi saya belum ngomong ujungnya apa ya. Nah itu. Kemudian dia tempelin di kamarnya tuh poster-poster. Poster yang dia memang idolakan. Itu sebetulnya bagus. Karena apa? Gini. Anak ini harus memang kita arahkan kepada kalau kamu mau sesuatu, kamu harus ada upaya yang lebih. Kalau kamu mau sesuatu. Nah tinggal sesuatunya itu apa gitu loh. Kalau sekedar K-pop, apakah K-pop ini membawa kebaikan akhirat? Karena kan permasalahan kita bukan hanya dunia tetapi ada akhirat. Nah karenanya perlulah anak-anak kita itu diberi pemahaman, diberi pengertian. Bahwa kalau kamu pengen dunia, boleh, tapi jangan berlebihan. Ya. Yang bagus itu apa? Kamu itu ingin juga yang namanya akhirat, gitu. Ya, makanya harus ada ilmunya. Man aroda dunya, falai bil ilmi. Man arodal akhirat, falai bil ilmi. Man arodahuma, falai bil ilmi. Jadi kalau kamu mau dunia ada ilmunya, kalau kamu mau akhirat ada ilmu. Kalau mau dua-duanya ada ilmunya. Nah, kita kasih tuh ilmunya sama anak-anak kita. Misalnya gini, nak, kamu mau haji nggak? Misalnya begitu. Haji itu kita kasih lihat keindahan-keindahannya haji, enaknya berhaji dan lain-lain misalnya gitu. Ibu-ibu mau haji nggak? Amin. Amin. Ya, semoga secepatnya ini semua berhaji ya. Nah, gimana caranya berhaji? Artinya bukan cuma ada niat tapi harus azam, harus ada azam. Itu di atas niat. Kalau niat aja mau saya mau haji, ya udah selesai. Tapi kalau azam itu lebih dari sekedar niat, dipersiapkan. Tadi nabung, buka rekening haji, walaupun nabung sekian. Nah itu kan perilaku yang baik. Coba kalau bukan untuk K-pop, untuk misalnya dia umroh, untuk misalnya dia haji gitu kan. Nah, kemudian tadi nempel-nempelin poster misalnya gitu. Karena dia tidak tahu siapa yang harus diidolakan. Gitu. Dari kecil misalnya kita kasih tahu tentang 25 nabi gitu ya. Tentang bagaimana orang-orang soleh dan lain-lain. Kamu boleh ngefans sama seseorang di dunia ini, tetapi biasa aja. Jangan kemudian berlebihan, jangan sampai nggak bisa tidur. Bahkan ngefans sama ustadz sekalipun. Nih ya. Ini penting pemirsa. Jangan sampai ngefans sama ustadz, nggak bisa tidur sebelum lihat ustadz itu. Masya Allah. Ada kenyataan. Itu benar tuh, kenyataan ada, aduh nggak bisa tidur, pengen dulu lihat. Sampai lihat dulu ya, YouTube, posternya gitu. semua, YouTube-nya baru bisa. Itu nggak bisa taklid seperti itu, hanya kepada Rasulullah SAW kita boleh. Mungkin mengidolakannya mungkin sekarang dengerin lagu-lagu yang religi, di dalam perjalanan bisa dengerin murotal Al-Quran yang Ustadznya mungkin itu masukan juga ya. Sebetulnya ya memang kalau buat anak-anak kan jadi susah ya, misalnya bandingannya K-pop sama Quran gitu, buat anak-anak waduh susah gitu. Nah tapi iya betul, supaya ini beralih itu sebetulnya coba didengerin dulu lagu-lagu tadi itu ya, lagu-lagu pop religi, diarahin dulu sedikit. Nanti lama-lama baru setelah hatinya kena, baru dia bisa. Tapi intinya adalah dia harus memahami. Kamu tuh kalau ngefans ke K-pop, emang manfaatnya apa buat kamu gitu loh. Baik Ustadz, terima kasih nih jawabannya. Mudah-mudahan Ibu Ici puas ya Bu ya. Dan sekarang waktunya kita nih ada jemaah yang di sini. Ustadz mau curhat sama kita. Curhat. Iya, kalau begitu langsung kita panggil Ibu Ari, boleh bergabung sama kita di sini. Ayo silahkan Ibu. Silakan. Ya, Ibu Ari bisa langsung menceritakan atau curhat seperti apa? Saya kira Ibu yang kesini kita yang boleh curhat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya dari Majelis Taklim Al-Hikmah, Cipondoh, Tangerang. Tangerang. Begini Pak Ustadz, Yep.
saya kan punya anak nih umur 5 tahun, usia TK ya. Ya. Nah, terus mertua saya itu sayang banget sama anak saya itu. Ya. Jadi dia selalu memberikan hadiah. Hadiahnya itu berupa mainan. Ya. Sampai sekamar gitu Pak Ustadz. Banyak banget. Bagus tuh ya. Ya, terus saya menegur sama mertua saya. Akhirnya mertua saya itu kayak marah gitu Pak Ustadz. Gimana solusinya Pak Ustadz? Nah, Itu. Buat Pak Ustadz, nanti jawabnya Pak Ustadz ya. Buat ibu-ibu di sini kita tahan dulu. Buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di acara Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Masih di acara Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Bu, Ibu masih semangat nggak? Harus semangat terus ya. Udah segmen 4 nih, ya nggak? Dan buat pemirsa di rumah juga harus semangat. Yang mau curhat lagi galau, lagi sedih, langsung kirimin video buat kita. Nanti jangan lupa follow Instagram kita, Tombo Hati RTV tentunya. Nanti kita akan puterin seperti yang Bapak Haikal tadi. Nah, kita sekarang ke ibu yang ada di samping kita. Ini Bu Ari, tadi curhat. Curhatnya katanya dia punya anak, ada neneknya sayang banget sama cucunya, beliin mainan banyak. Sampai itu mainan katanya nggak muat-muat lagi. Kenapa nggak ibu kasih ke kamar ibu aja, masukin kamar ibu, masukin kamar mandi. Kalau nggak ibu buka tempat mainan, ada yang datang, ambil satu-satu duitnya, kan lumayan. Mungkin itu ya, mungkin dari Ustadz mungkin beda lagi. Silakan Ustadz. kalau saya melihat semua permasalahan itu yang saat ini, itu niatnya semuanya baik. Ya, semuanya baik. Ya kan tadi pertanyaan tadi niatnya baik, semua niatnya baik. Tetapi kalau di dalam agama, tidak hanya niat saja yang harus baik, tetapi caranya harus benar, aturannya harus tepat. Gitu. Jadi ada niat, ada cara, dan ada aturan. Niat lillahi ta'ala, caranya tiba kepada Rasulullah SAW, aturannya harus pakai aturan Al-Quran. Nah ini dasarnya begitu. Nah kita lihat, niat neneknya tadi baik sekali, ingin menggembirakan, menyenangkan cucunya. Juga kalau cucu senang, ibu bapaknya juga senang kan gitu. Betul. Tapi caranya dengan memberikan mainan terus. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, lama-lama si anak ini mungkin juga karena terlalu saking banyak mainannya, jadi nggak fokus ke yang lain-lain misalnya begitu ya. Dan lagi buat apa? Kan takutnya tadi jadi tabzir tadi, ya kan? Nah, begini. Kalau ibu langsung menegur mertua, nah ini biasanya seringkali yang namanya orang tua, cara berbicaranya kita harus lain kepada orang tua, ya. Gak bisa kita menegur dengan cara yang tidak tepat. Betul. Duit saya. Iya, orang tua yang namanya mertua kan. Kamu kurang ajar, uang saya kok bukan uang kamu. Ah, ini modelnya begitu ya. Jadi artinya kita bicaranya harus tepat. Mungkin begini, kita bicara sama mertua, aduh ini alhamdulillah anak saya sudah dikasih banyak sekali ya, ini apa namanya mainan, dikasih kesenangan. Tapi kita boleh nggak kalau begini Bu, kita bikin program yuk supaya anak ini termotivasi. Mungkin mainan-mainan ini kita jangan kasih terlalu sering, tetapi kita tabungin uangnya untuk sesuatu yang lebih berarti buat dia, supaya dia juga bisa merasakan bahwa segala sesuatu itu tidak dia dapatkan dengan mudah gitu ya. Jadi dia harus melakukan apa dulu yang baik agar supaya dia mendapatkan hadiah tadi. Dan hadiahnya juga akhirnya bukan hadiah yang biasa karena sudah ditumbuk seminggu, hadiahnya jadi hadiah yang baik, ya kan? Nah, kira-kira dengan cara-cara seperti ini akan ada solusinya. Dan kalau memberi hadiah kepada anak, bagus sebetulnya. Tetapi tadi harus tepat alasannya, harus proporsional. Kalau anak terlalu mudah mendapatkan sesuatu, biasanya dia juga
tidak kemudian menghargai itu. Ya, kalau terlalu sering beli mainan, ya, biasanya anak itu beli mainan. Ya, dari tempat mainan sampai ke rumahnya masih dipegang. Udah sampai rumah, udah lupa lagi. Iya, biasanya begitu. Lupa lagi kan. Nanti besoknya sama, ngerengek-rengek pengen mainan. Beli lagi, sampai rumah lupa lagi. Nah, ini yang kita hindari agar supaya tidak tabzir tadi. Kita buat program-program tadi. Ya. Jadi si anak itu mendapatkan hadiah itu karena sesuatu dan dia tuh memang berharap. Misalnya anak ini misalnya, "Nak, kamu lagi pengen apa nih?" "Pengen itu ya." Sepeda ya, supaya nanti kamu bisa naik sepeda ya. Nah, supaya kamu bisa naik sepeda, ibu pengen kamu hafal 2 surat pendek. Nah, 2 surat pendek gitu kan. Ibu mengarahkan, "Duitnya dari mana?" "Mertua." Kan nanti mertua yang ngasih kan. Kerjasama, Bu. Kerjasama kan, kerjasama boleh aja duitnya dari mana ya kan, dari mertua kan. Nah, tetapi jadi sesuatu yang baik, kira-kira begitu. Ini contoh saja ya. Gimana Bu? Puas? Iya, terima kasih. Puas. Masih ada yang mau tanya sama Pak Ustadz? Enggak, cukup. Cukup ya Bu ya? Mudah-mudahan ya Bu ya. Yang ditanyain nggak usah, hadiahnya aja. Coba Ibu sebutin 5 ikan Bu, nanti dapat sepeda Bu. Buat Ibu terima kasih nih udah bertanya di sini. Ada yang mau bertanya lagi? Hah? Tidak ada? Nih Pak Ustadz, kalau saya sendiri mau nanya sama Ustadz boleh nih Pak Ustadz? Boleh, tapi jawab sendiri. Oh, saya nanya jawab sendiri. Jadi misalnya kalau kita punya apa ya Pak Ustadz ya, punya sesuatu hal itu emang katakanlah kebutuhan buat kerjaan, akhirnya menumpuk itu Ustadz. Misalnya saya punya baju-baju untuk keperluan syuting gitu. Ada berapa baju yang tidak terpakai, tapi ada berapa baju juga yang akan kita gunakan. Permasalahannya ketika baju nggak terpakai itu akhirnya menumpuk. Nah kalau kita buang, kadang-kadang orang kostum atau bagian kostum kan nanya, "Mas punya baju ini nggak?" Kayak gitu. Ujung-ujungnya menumpuk. Nah kalau seperti itu salah nggak sih Pak Ustadz? Nah itu dia, itu masalah saya juga. Ya, masalah saya. Saya syuting nih ya, sama-sama kan? Iya. Kita syuting ganti-ganti kan bajunya kan. Kalau itu terus kan. Pasti Ibu nanya, "Ini nggak mandi nih Mas Riki, bajunya itu lagi." Nanti ibu-ibu kan komplainnya di rumah ini. Nah tapi intinya gini, ini kan mempunyai manfaat. Nah ketika dia mempunyai manfaat, ini bukan termasuk tabzir. Kecuali kalau tadi sudah menumpuk dan kemudian tidak bermanfaat gitu. Nah ini kita manfaatkan. Tapi kan ada dong dari yang semua ini yang sudah memang out of date gitu kan modelnya kan. Nah ketika begini ya silahkan. Apakah mau disodakohkan atau mau dijual dengan namanya apa sih? Pre-love apa namanya? Kalau sekarang kan yang jual itu ya. Online itu kan ada tuh yang bajunya bekas artis. Garage sale. Apa? Garage sale. Jualannya di garasi mobil Bu, katanya garage sale. Intinya yang saya ingin tegaskan begini. Segala sesuatu itu ya, kita itu mesti melihat ketika masih ada manfaatnya, ya, kemudian kita berikan. Ingat loh, kalau kita lihat surah Al-Maun itu, ini kan permasalahannya Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi orang yang kemudian mendustakan agama loh. Orang yang mendustakan agama itu yang seperti apa? Yang menghadir anak yatim, dan yang kemudian wala yakhudhu ala tu'amil miskin, tidak saling menganjurkan, bukan tidak memberi makan. Tidak saling menganjurkan, jadi tidak memberi makan, iya, tapi tidak menganjurkan pun itu dianggap kemudian mendustakan agama. Masya Allah. Nah makanya di akhirnya apa? Ayo kita kasih barang-barang yang berguna, kita salurkan, ya kan? Jadi mana yang masih berguna nih? Sok, mulai dari sekarang nih pemirsa nih semua di rumahnya, ibu-ibu yang ada di sini, sok pulang sekarang, sampai ke rumah, lihat mana barang yang masih bisa bermanfaat, yang sudah tidak kita pakai. Segeralah itu disodakohkan. Betul, daripada itu menjadi mubazir ya, jadi tabzir, kita jadi mubazir, dan karena itu nanti kita malah jadi terlibat atau masuk ke dalam sesuatu yang buruk atau dosa. Baik Ustadz, terima kasih. Ini udah nggak berasa nih Pak Ustadz, udah mau 1 jam nih. Mungkin sekarang kita tutup dengan konklusi dari Pak Ustadz nih. Wah, konklusi. Yang tadi konklusinya. Konklusinya sudah. Ya, jadi ingat ya, pemirsa semuanya, ibu-ibu semua, insya Allah juga buat saya nasihatnya adalah
bagaimana kita memperbaiki keseharian kita, memperbaiki kebiasaan-kebiasaan kita, ya. Dari yang kita mulai menghargai bahwa satu barang ini mungkin di rumah kita ini tidak dipakai sama kita, tapi di rumah yang lain ini sangat dibutuhkan. Nah, dengan memahami seperti ini, insya Allah kita harus berhati-hati, jangan sampai harta yang Allah titipkan sebagai amanah ini kemudian tidak digunakan dengan baik. Ingat, tsumalatus aluna yauma idzin anin naim. Allah akan tanya, Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita semuanya terhadap apa-apa yang Allah berikan. Ya, bahkan semuanya, kerudungnya ibu-ibu ditanya ini dipakai buat apa? Dipakai buat ngaji, dipakai buat sombong apa enggak? Ini tasnya ibu-ibu ada 10, ada 20, nggak dipakai tiba-tiba jadi tabzir. Itu semuanya akan diperhitungkan sama Allah. Nah, karenanya dari mulai sekarang, ayo kita gunakan semua nikmat yang Allah berikan ini itu jadi manfaat untuk kita dan untuk masyarakat. Jazakallahu khairan buat Ustadz. Terima kasih sekali lagi buat ibu-ibu yang sudah hadir di sini, dan terima kasih sekali lagi buat pemirsa yang sudah nonton Tombo Ati tentunya. Dari tema kita kali ini, jangan berlebih-lebihan di dunia, sesuatu yang tidak baik apalagi berlebihan. Yang paling penting adalah efektif dan efisien. Akhir kata, saya Riki Perdana mohon pamit. Buat semuanya jangan lupa saksikan terus Tombo Ati dari Senin sampai dengan Jumat pukul 7 waktu Indonesia Barat hanya di RTV. Untuk penutup acara, langsung kita bacakan doa bersama Ustadz Erik Yusuf. Silakan Ustadz. Baik, ayo ibu-ibu kita satuin doa kita doa sama-sama, insya Allah. Nanti kita di rumah juga, ya pemirsa semua kita satukan doa. Karena doa ini insya Allah satu amin diijabah, semua akan diijabah, ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa barik salim ala Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Ya Allah. Allah subhanahu malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir. Ya Allah, ya muqallibul qulub, tsabit qulubana ala dinik ya Allah. Tsabit qulubana ala imanik ya Allah. Ya Allah, di hari yang baik ini ya Allah, bersama ibu-ibu, bersama semua pemirsa yang baik ini ya Allah, di acara yang baik ini ya Allah, dengan menyebut nama-namamu ya Allah, ijabahlah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang membulak-balikan hati kami ya Allah. Tetapkanlah hati kami dalam agamamu ya Allah. Ya Allah, jauhi hati ini dari rasa iri, dari rasa dengki ya Allah, dari kesombongan terhadap ayat-ayatmu ya Allah, dari kesombongan terhadap makhlukmu ya Allah, dari kemunafikan ya Allah, dari sifat-sifat buruk yang ada ya Allah. Ya Allah, khususon dari yang tadi kita bahas sifat tabzir ya Allah. Jangan biarkan kami termasuk orang-orang yang mubazir ya Allah. Lindungi kami dari sifat-sifat buruk yang ada ya Allah. Gantilah hati ini dengan hati yang baru ya Allah. Hati yang condong terus beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.